Halo Unleashers, tentunya dalam bersosial media kita juga melihat apa yang diposting oleh teman-teman kita dan bagaimana mereka menggunakan sosial media. Sekali lagi, sosial media bukanlah hal yang buruk dan kita bisa menggunakannya untuk dampak yang positif. Tetapi ada jebakan-jebakan sosial media yang bisa mengganggu kehidupan kita. Dan sedihnya, kita bisa melihat teman-teman kita yang masuk ke dalam jebakan itu. Nah, di video kali ini, kita akan identifikasi apa saja jebakan-jebakan yang ada dan bagaimana menolong teman kita keluar dari jebakan tersebut. Yang pertama, jebakan FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out bisa diterjemahkan bebas sebagai perasaan atau pikiran di mana seakan orang lain memiliki hidup yang lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih baik. Kemudian yang terjadi adalah kita jadi kehilangan kepercayaan diri kita, merasa tidak bahagia, dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Untuk keluar dari jebakan FOMO ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Identifikasi influencer mana yang membuat kamu selalu kepingin hidup dan iri dengan hidupnya. Kumpulkan keberanian untuk unfollow atau sembunyikan postingan mereka dan ganti dengan influencer lain yang banyak memberikan nilai-nilai positif dalam postingan mereka. Sadari bahwa apa yang diposting oleh orang-orang di sosial media tidak menggambarkan 100% kehidupan mereka yang sebenarnya. Kebanyakan dari mereka hanya akan posting sesuatu yang mereka bisa banggakan. Padahal, nyatanya setiap manusia pasti punya kelemahannya masing-masing. Ajak teman-temanmu untuk memiliki sikap hidup bersyukur. Dengan mengucap syukur akan setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita tidak perlu lagi merasa kita kurang ini ataupun kurang itu. Yang kedua, terhubung tapi tidak terhubung. Ayo ngaku, siapa nih yang sering stalking atau kepo dengan apa yang orang lain posting? Seakan-akan kita tahu kabar dari teman kita, baju apa yang mereka kenakan, makanan apa yang mereka makan, dan hobi-hobi mereka lainnya. Tapi nyatanya kita tidak betul-betul terhubung dengan mereka. Seakan kita tahu banyak hal tentang hidup mereka, tapi kita nggak bisa berkata bahwa mereka teman baik kita. Kalau ini kita teruskan, bisa-bisa kita malah kehilangan teman yang nyata loh. Gimana sih caranya supaya kita tetap terhubung walau sama-sama menggunakan sosmed? Kamu bisa mengganti waktu stalking dengan quality time. Daripada berusaha mencari tahu apa yang sedang seseorang lakukan lewat sosial media, lebih baik kalian mengajak teman kalian untuk main bareng, ngobrol bareng, dan melakukan aktivitas seru lainnya bareng-bareng. Dengan begitu, kalian bisa mengerti jauh lebih dalam mengenai temanmu itu. Nah, waktu quality time juga, kalian bisa bikin sedikit game di mana kita sama-sama menaruh handphone kita di atas meja. Orang yang pertama yang mengambil handphonenya harus traktir semuanya. Lumayan kan? Sudah dapat hubungan yang terkoneksi dengan baik, dapat traktiran juga. Yang ketiga, baik atau benar. Dengan banyaknya informasi yang masuk di hidup kita, terkadang kita jadi sulit membedakan hitam dan putih. Terutama di banyak daerah abu-abu yang kelihatannya baik, namun belum tentu benar. Contohnya, kampanye Pride yang mendukung kaum LGBTQ. Sedikit banyak akan menggunakan kalimat seperti semua orang berhak memilih mau hidup seperti apa. Atau kita harus menerima semua perbedaan yang ada, bangga menjadi diri sendiri, dan lain sebagainya. Tentu kita melihat bahwa semua manusia memang diciptakan berbeda-beda dan baik adanya untuk semua orang mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, apakah benar LGBTQ adalah sesuatu yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan? Unleashers, sebagai pemimpin yang hebat dan takut akan Tuhan, kita perlu memiliki prinsip-prinsip yang tidak tergoyahkan. Pertama-tama, kita harus bersikap kritis terhadap nilai yang ditawarkan oleh dunia. Pertanyakan, apakah itu sesuatu yang baik atau benar? Kemudian, kalian perlu cek kebenaran dengan menyelidiki firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang harus kita pegang. Tanpa kita berpegang dengan kebenaran yang teguh, kita akan jadi mudah terombang-ambingkan oleh arus dunia. Kalau kalian masih bingung dan belum bisa menemukan jawabannya sendiri, bertanyalah ke mentor kalian untuk menolongmu menemukan jawabannya. Jebakan-jebakan sosial media ini akan terus terjadi di dalam kehidupan kita dan masih akan ada banyak lagi. George Washington berkata, "The best defense is a good offense." Atau strategi pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Oleh karena itu, kalianlah yang harus jadi remaja-remaja yang menciptakan dampak di sosial media. Perkatakan firman, bagikan hal-hal yang positif sehingga teman-teman di sekelilingmu bisa merasakan dampak yang baik dari sosial media.
Selamat menjadi dampak. We grow by helping others grow.